Bab 286, Hajar dengan Penggaruk. Xuan Qingzi melihat ekspresi Lin Yu berubah drastis, dan dia sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka Lin Yu ada di sini. Dia memutar matanya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melemparkan Li Qianying ke arah Lin Yu, lalu dengan cepat berbalik dan melarikan diri secepat yang dia bisa. Lin Yu meraih pinggang Li Qianying dengan tangan kanannya. Pada saat yang sama, ada jarum perak di tangan kirinya. Dia berbalik dan melepaskan kekuatan dari tubuh Li Qianying dan memeluknya erat-erat. Dia menjentikkan jarum perak dengan tangan kirinya. Jarum itu terbang seperti kilat, dan dengan kilatan cahaya dingin, jarum itu menghilang ke lekukan kaki kiri Xuan Qingzi. Xuan Qingzi sudah berlari ke halaman, dia hanya merasakan sakit dan kelemahan di kaki kirinya, dan dia jatuh ke tanah. Inersia yang sangat besar mendorongnya untuk jungkir balik 2 kali di tanah, dan dia jatuh ke dalam kolam di bawah bebatuan dengan agedebuk. Qianying, Guan Xiaozhen berteriak ketakutan, melangkah maju ke arah Lin Yu, memeluk Li Qianying, dan berkata dengan marah kepada Lin Yu, "Apa yang kamu lakukan?" "Bibi, aku tidak melakukan apa-apa. Dialah yang mengambil Li Qianying." Wanita itu melemparkannya ke pelukanku. Lin Yu tersenyum tak berdaya. Guan Xiaozhen sedikit terkejut, mengabaikan Lin Yu dengan wajah datar, dan membawa Li Qianying ke sofa. Tuan, Anda baik-baik saja." Nyonya Du segera berlari keluar ketika dia mendengar suara Xuan Qingzi jatuh ke dalam air. Puff, puff. Xuan Qingzi tersedak beberapa kali ketika dia jatuh ke air, dan merangkak keluar dari kolam dengan satu kaki karena malu. Nyonya Du segera berlari untuk membantunya. Melihat dia basah, ekspresi jijik muncul di wajahnya, dan dia menjaga jarak tertentu darinya. "Ayo pergi, mengemudi, ayo pergi." Xuan Qingzi melihat kaki kirinya tidak dapat menggunakan tenaganya, jadi dia memanggil Nyonya Du untuk keluar, mencoba melarikan diri dengan mobil. "Tuan, ada apa denganmu? Mengapa kamu begitu takut?" Nyonya Du bertanya-tanya, mengapa Xuan Qingzi melihat Lin Yu seperti tikus melihat kucing. "Tuan Xuan Qingzi, mengapa Anda pergi terburu-buru?" Sebelum Xuan Qingzi dapat berbicara, Lin Yu berjalan keluar dengan senyuman di tangannya. Ketika Xuan Qingzi melihat senyuman di wajah Lin Yu, dia tiba-tiba gemetar. Memikirkan kakak laki-lakinya Xuan Zhen disiksa hingga berkeping-keping oleh Lin Yu, dia panik. Dia membuang Nyonya Du, berbalik dan terlatih-tatih. Meskipun dia tidak bisa menggunakan salah satu kakinya, dia masih lebih cepat dari orang biasa, tapi itu terlalu lambat untuk Lin Yu berakselerasi sedikit dan bergegas ke belakangnya dan menendang pantatnya. Xuan Qingzi tiba-tiba meraih tanah seperti anjing, wajahnya bersentuhan dengan tanah yang keras, dan dahi serta hidungnya tiba-tiba berlumuran darah. Aduh, bunuh seseorang. Dia tahu dia tidak bisa lepas dari genggaman Lin Yu, jadi dia hanya menutupi wajahnya dan berbaring di tanah berpura-pura mati. "Apa yang kamu lakukan?" Nyonya Du bergegas mendekat, mendorong Lin Yu dengan keras, dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu memukul orang?" "Ya, mengapa kamu memukul orang?" Keluar dan bertanya pada Lin Yu dengan marah, "Apakah Anda tahu di mana ini?" "Ini rumah saya." "Nyonya, apa yang terjadi?" Pada saat ini, pengawal di sekitar halaman juga berlari masuk dengan cepat, dan jumlahnya cukup banyak. 7 atau 8 orang. "Orang ini memukul orang sesuka hati, tangkap dia dan panggil polisi." Guan Xiaozhen berkata dengan dingin. "Tidak perlu menelepon polisi. Sepupu saya bekerja di Kementerian Keamanan Publik dan dia tinggal di dekatnya. Saya akan meneleponnya sekarang juga." Nyonya Du juga berkata dengan marah, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon sepupunya. Lin Yu tidak menghentikannya. Dia melambaikan tangannya ke beberapa pengawal dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu tidak perlu melakukan apapun, aku tidak akan pergi." Sejujurnya, pria ini bukanlah seorang master mistisisme sama sekali. Dia adalah penjahat yang dicari dengan banyak kejahatan. Tangan, saya tidak tahu berapa banyak darah yang ternoda di sana. Petik 2. Dia ingat mendengar Han Bing secara pribadi mengatakan bahwa Xuan Qingzi adalah salah satu penjahat yang paling dicari Departemen Intelijen Militer. Ketika Guan Xiaozhen dan Nyonya Du mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan mereka saling memandang.
Tidak. Mungkin. Anda memfitnah. Nyonya Du menunjuk ke arah Lin Yu dengan marah dan berkata, ini adalah ahli Feng Shui yang sangat dihormati, bagaimana dia bisa menjadi buronan? Biarkan dia memeriksanya ketika dia datang nanti, kata Lin Yu dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia mengirim pesan teks ke Han Bing, memberitahunya bahwa dia telah menangkap Suan Qingzi dan memintanya mengirim seseorang untuk menangkap lelaki tua itu. Meskipun Nyonya Du telah menelepon polisi, dia takut petugas polisi biasa tidak dapat menahannya dan dia akan melarikan diri di tengah jalan. Han Bing dengan cepat membalas pesan teks tersebut, mengatakan bahwa dia sedang berada di luar kota dan akan mengirim anak buahnya ke sana untuk meminta Lin Yu membantu mengendalikan orang tersebut terlebih dahulu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Anak ini mempraktekkan ilmu sihir. Dia jelas telah merugikan banyak orang, tapi dia ada di sini untuk menghajarnya. Saya pernah berurusan dengannya sebelumnya dengan beberapa orang benar, jadi dia selalu menyimpan dendam. Mata Suan Qingzi di Liu berbalik dan segera berbohong. Oke, kamulah orang jahat yang mengajukan pengaduan terlebih dahulu. Mari kita lihat bagaimana polisi akan menanganimu ketika mereka datang. Dia dengan tulus tidak percaya bahwa Suan Qingzi adalah penjahat yang dicari. Bagaimanapun, dia masih berkonspirasi dengan Suan Qingzi untuk menipu keluarga Li atas bagian mereka. Awasi dia. Jika dia melakukan gerakan apapun, segera hentikan dia. Guan Xiaozhen juga segera memerintahkan semacam pengawal. Beberapa pengawal segera menjadi berhati-hati setelah mendengar ini. Pengawal utama mengeluarkan sepasang borgol dan bergegas ke arah Lin Yu, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh dan berkata, jika Anda tidak ingin kami melakukan apapun, kenakan saja borgolnya, dan tunggu polisi datang. Oke, Lin Yu tidak menolak dan membiarkan dia memborgol tangannya ke belakang. Nyonya Du, orang ini menaruh dendam padaku. Dia mungkin mencari kesempatan untuk membalas dendam padaku. Ayo pergi dulu. Suan Qingzi mengedipkan mata pada Nyonya Du dan tidak sabar untuk pergi dari sini. Dengan pengawal keluarga Li menghalangi Lin Yu, dia punya harapan untuk melarikan diri. Tuan Suan Qingzi, kamu tidak bisa pergi. Kamu belum membantu gadis kecilku menyingkirkan roh jahat itu. Guan Xiaozhen segera menjadi cemas, jangan khawatir, di keluarga Liku, aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padamu. Suan Qingzi tiba-tiba merasa getir. Tak terkatakan bahwa ada pengagum mau yang jahat, dan dia hanya ingin memanfaatkan Li Qianying. Ya Tuan, kita tidak perlu takut padanya. Sepupuku akan segera datang bersama seseorang. Nyonya Du juga menghiburnya. Dia juga ingin menyerang selagi setrika masih panas hari ini dan menyelesaikan masalah saham. Suan Qingzi mengumpat secara diam-diam, berpikir bahwa saya tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika polisi datang. Dia terlalu malas untuk memperhatikan kedua wanita itu, menyentuh kaki kirinya yang mati rasa, dan hendak melarikan diri lagi. Tetapi kemudian sepupu Nyonya Du bergegas membawa 7 atau 8 polisi. Ekspresi Suan Qingzi berubah dan dia segera bersembunyi di belakang Nyonya Du. Sepupu, apa yang terjadi? Siapa yang membunuh seseorang? Pemimpinnya, seorang pria kulit hitam kurus, buru-buru berjalan mendekat dengan wajah cemberut. Dia, itu dia. Nyonya Du menunjuk ke arah Lin Yu dan berkata dengan dingin, dia menyakiti orang tanpa alasan. Jika kita tidak menghentikannya, temanku mungkin sudah mati di tangannya. Beberapa, tangkap aku. Pria kulit hitam kurus itu melirik Lin Yu dan berkata dengan dingin. Kamu tidak seharusnya menangkapku, tapi kamu harus menangkapnya. Orang berjubah ini adalah buronan dengan hukuman berat. Ekspresi pria kulit hitam kurus itu berubah ketika dia mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat Suan Qingzi dan menatapnya dengan cemberut. Sepupu, jangan dengarkan omong kosongnya, ini temanku. Nyonya Du segera membalas. Tidak bisakah kamu mengetahuinya jika kamu memeriksanya? Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam, namanya Suan Qingzi. Xiao Zhang, segera hubungi Departemen Arsip dan cari tahu apakah ada orang seperti itu. Pria kurus berkulit gelap itu berhati-hati dan memberikan instruksi kepada seorang polisi kecil di sampingnya. Polisi muda itu mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto Suan Qingzi, lalu mengirimkannya ke Departemen Arsip. Jangan dengarkan omong kosong anak ini, dia adalah penjahat yang dicari.
Suan Qingzi merasa bersalah saat dia berbicara. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kaki kirinya yang terluka, mencoba mencabut jarum perak dan segera melarikan diri mungkin. Laporkan ke Inspektur Wu. Saya mendengar dari Departemen Arsip bahwa orang ini tidak ada dalam daftar orang yang dicari. Polisi muda sebelumnya segera melaporkan masalah tersebut setelah menerima balasan. Sialan, bajingan kecil, jika kamu berani berbohong padaku, aku akan menangkapnya. Ketika Inspektur Wu mendengar ini, dia menjadi marah dan menatap tajam ke arah Lin Yu. Tidak, Lin Yu terkejut, bukan. Mungkinkah berkas buronan Badan Intelijen Militer dan berkas buronan Kementerian Keamanan Umum tidak satu dan sama? Bagaimana? Kamu sudah ketahuan. Mari kita lihat apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang. Nyonya Du berkata dengan agresif, dan dia tidak bisa menahan nafas lega. Tuan He, saya benar-benar tidak menyangka Anda memiliki karakter yang buruk. Putri saya masih memperlakukan Anda sebagai teman. Begitukah cara Anda memperlakukan seorang teman? Guan Xiaozhen juga marah dan benci terhadap Lin Yu, sebenarnya memfitnah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan putrinya. Orang ini menunjukkan betapa jahatnya hatinya. Ketika Suan Qingzi mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak masuk dalam daftar buronan Kementerian Keamanan Publik. Dia segera merasa berani, menunjuk ke arah Lin Yu dan mengutuk, sialan, saya baru saja mengatakannya memfitnah saya. Semuanya, perhatikan, anak ini bukan orang biasa, dia sangat terampil dan tahu ilmu sihir. Saya menyarankan agar dia segera dibunuh. Dia berharap Lin Yu segera mati di depannya untuk menghilangkan kekhawatirannya. Ketika beberapa polisi mendengar ini, mereka segera menjadi berhati-hati. Mereka mengeluarkan pistol mereka dengan keras, mengarahkannya ke Lin Yu, dan berkata dengan dingin, "Nak, sebaiknya kamu tidak bertindak gegabah, jika tidak kami akan segera mengubahmu menjadi saringan." Suan Qingzi melihatnya. Melihat pemandangan ini, senyum bangga tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa polisi-polisi ini akan menjadi pembantunya. Saat itu, beberapa mobil berwarna hitam tiba-tiba melaju di luar halaman, lalu belasan pria berbaju hitam keluar dari mobil. Pemimpinnya adalah seorang pria berwajah jernih, berambut pendek, dan berjaket kulit mengkilat, dan yang lainnya menodongkan senjata ke Lin Yu, dengan ekspresi galak di wajahnya, dan berkata dengan marah, "Letakkan pistol untukku." Wajah Lin Yu tiba-tiba menjadi bahagia ketika dia melihat sekelompok orang ini, mengetahui bahwa mereka mungkin berasal dari orang Departemen Intelijen Militer. "Siapa kamu?" Inspektur Wu tidak bisa menahan rasa permusuhan setelah melihat pria berambut pendek dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak berhak mengetahui siapa kami, ayo segera pergi," kata pria berambut pendek itu dengan suara yang dalam. "Sialan, saya tidak punya hak untuk mengetahuinya. Tahukah Anda siapa saya?" Inspektur Wu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dengan ekspresi agak arogan di wajahnya, Wu Quixian dari bagian Inspektorat Polisi Beijing. Bagian Inspektorat Polisi, volume beberapa kata untuk menonjolkan identitas seseorang. Bahkan seorang pejabat dengan bokong lebih besar pun berani pamer di hadapanku. Tanpa diduga, pria berambut pendek itu mau tidak mau takut setelah mendengar apa yang dia katakan. Bab 287 Domba masuk ke mulut harimau. Ketika Inspektur Wu mendengar kata-katanya yang hampir menghina, wajahnya memerah karena marah, dan dia berkata dengan marah, "Kalau begitu, beritahu saya siapa kamu ini. Jika kamu tidak bisa memberitahuku, aku akan segera menangkapmu." Bahkan tidak mengatakan itu, dia tidak berpikir bahwa pria berambut pendek dan yang lainnya akan pergi ke Departemen Militer dan Politik, jadi sikapnya sangat arogan. "Sudah kubilang, kamu tidak berhak tahu." Pria berambut pendek itu menjawab dengan dingin. Melihat Lin Yu mengedipkan mata padanya, dia segera menoleh untuk melihat Suan Qingzi di sampingnya. "Apakah kamu dari Badan Intelijen Militer?" Suan Qingzi memperhatikan perubahan mendadak pada mata pria berambut pendek itu dan langsung menebak sesuatu. Setelah dikejar oleh orang-orang dari Badan Intelijen Militer begitu lama, dia secara alami sangat sensitif terhadap mereka kepribadian. "Tangkap dia." Wajah pria berambut pendek itu menjadi gelap setelah mendengar ini, dan dia segera memberi perintah,
dan sekelompok pria berbaju hitam di belakangnya dengan cepat bergegas menuju Suan Kingzi. Siapa yang berani? Suan Kingzi sudah bersiap dengan baik. Dia bergegas ke belakang Nyonya Du dan Guan Xiaozhen, meraih leher mereka dengan kedua tangan, dan berkata dengan dingin, jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, aku akan mencekik mereka berdua, kematian. Ekspresi pria berbaju hitam berubah dan mereka segera berhenti ketika melihat ini. Jangan main-main. Inspektur Wu terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia segera mengulurkan tangannya dan berteriak kepada Suan Kingzi, jangan impulsif. Ada yang ingin kita bicarakan. Segera menjadi gugup dan menoleh. Pistol diarahkan ke Suan Kingzi, tetapi Suan Kingzi bersembunyi di belakang Nyonya Du dan Guan Xiaozhen dengan sangat waspada. Letakkan senjatanya, semuanya letakkan senjatanya. Inspektur Wu berteriak dingin, takut mereka akan melukai sepupunya dan Guan Xiaozhen. Nyonya Du dan Guan Xiaozhen tampak pucat, dan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, Nyonya Du tergagap dan bertanya, Suan. Tuan Suan Kingzi, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, Nyonya Du? Apakah kamu belum melihatnya? Saya memang buronan penjahat yang dikatakan anak laki-laki itu. Suan Kingzi tersenyum pada Nyonya Du. Wanita bodoh ini terus berbicara sendiri sekarang, tapi dia masih belum bereaksi. Tidak ada harapan. Ah! Nyonya Du memutar matanya saat mendengar ini dan hampir pingsan karena ketakutan. Wajah Guan Xiaozhen langsung memucat, dan dia berkeringat lagi dan lagi. Memikirkan apa yang dia katakan ketika dia menanyai Lin Yu barusan, dia menyesali ususnya hampir hijau. Suan Kingzi, jangan main-main, atau aku akan segera membunuhmu. Lin Yu berteriak padanya dengan dingin, mengulurkan tangannya, dan dengan keras, borgol di tangannya pecah menjadi beberapa bagian. Hei Jiarong, aku tahu kamu cepat, tapi tidak peduli seberapa cepat kamu, aku masih bisa membunuh mereka berdua sebelum kamu melakukannya. Percayakah kamu, aku memiliki nenek bermartabat dari keluarga Li yang dimakamkan bersamaku, dan aku puas dengan itu, hehe. Kata Suan Kingzi sambil mengangkat hidungnya dan mencium leher Guan Xiaozhen, wajahnya penuh mabuk. Meskipun Guan Xiaozhen sudah tua, dia sangat cantik ketika dia masih muda dan merawat dirinya sendiri dengan baik, jadi dia masih memiliki sedikit kecantikan sekarang. Wajah Lin Yu langsung tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Suan Kingzi. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa menyelamatkan Nyonya Du dan Guan Xiaozhen sebelum Suan Kingzi mengambil tindakan. Jangan terlalu bersemangat. Kami tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Ada yang ingin kami katakan. Jika Anda memiliki syarat apapun, beritahu kami. Inspektur Wu tahu bahwa dalam situasi ini, dia perlu menstabilkan emosi pihak lain terlebih dahulu. Syaratku adalah kamu melepaskanku, tapi untuk amannya, aku harus membiarkan Nyonya Guan pergi bersamaku. Suan Kingzi tertawa sinis, jika kamu tidak setuju, biarkan mereka berdua pergi bersamaku. Kubur bersamanya, atau mati bersama. Dia tahu bahwa jika tidak ada sandera di tangannya, dia tidak akan bisa berlari bahkan 2 langkah dengan keterampilan Lin Yu, apalagi kakinya diplot oleh Lin Yu, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Jadi jika dia ingin melarikan diri, dia harus membawa seseorang bersamanya, dan alasan mengapa dia membawa Guan Xiaozhen bersamanya adalah karena Guan Xiaozhen lebih berharga daripada Nyonya Du, dan dia juga ingin menggunakan Guan Xiaozhen untuk memeras Li Zhenbei. Wajah Inspektur Wu menjadi pucat ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia tahu bahwa Suan Kingzi tidak mencoba menakut-nakuti orang, dan dia mungkin benar-benar menepati janjinya ingin mengambil adalah nenek dari keluarga Li di ibu kota. Jika dunia luar dan atasannya tahu bahwa Suan Kingzi telah menculik orang-orang, maka dia, kepala bagian inspeksi polisi, tidak perlu melakukan apapun. Ini. Pria berambut pendek itu juga memiliki wajah cemberut dan mengerutkan alisnya, memikirkan cara untuk merebut orang tersebut dari Suan Kingzi. Apa? Kamu sedang memikirkan bagaimana cara menghadapiku? Suan Kingzi mencibir, maaf, waktu terbatas. Jika kamu tidak menjawab, aku akan mencekik salah satu dari kalian sampai mati. Selesai berbicara, dia mencekik Ni Du. Tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, Ni Du meratap,
dan wajahnya langsung memerah. Tidak, tidak, tolong biarkan kita memikirkannya sebentar, pikirkan sejenak. Wajah Inspektur Wu menjadi pucat, dan dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar dia tidak bersemangat kematian. Bagaimana dia menjelaskannya kepada bibinya? Bu, Li Qianying, yang baru saja bangun, tiba-tiba keluar dari kamar. Melihat pemandangan di depannya, tubuhnya bergetar hebat dan mendesis, lepaskan ibuku. Apakah kamu sudah bangun? Xuan Qingzi menyipitkan matanya, menatap Li Qianying dengan rakus, dan berkata, kamu boleh membiarkan aku melepaskan ibumu, lalu datang ke sini dan menggantikannya. Oke, Li Qianying menggigit. Dia mengertakkan gigi dan mengangguk setuju. Qianying, kembalilah. Guan Xiaozhen langsung menangis dan berteriak kepada Li Qianying. Kembalilah, ibu tidak membutuhkanmu untuk berubah. Jika kamu memiliki masalah, ibu tidak akan hidup. Lagi pula, kamu tidak akan berumur panjang. Sekarang, kamu dan ayah harus hidup dengan baik dan menunggu sampai hari ketika kakak tertuamu bangun. Suara Li Qianying tercekat oleh air mata, dan dia berjalan ke arah Xuan Qingzi sambil berbicara. Gadis kecil, angkat tanganmu dan buka. Coba aku lihat apakah ada sesuatu di tanganmu. Xuan Qingzi berkata hati-hati dengan mata menyipit. Li Qianying mengangkat tangannya dengan patuh. Tidak, Qianying. Jangan datang. Guan Xiaozhen langsung cemas. Cepat kembali, cepat. Tarik wanita muda itu kembali dengan cepat. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Segera mencekik leher Guan Xiaozhen paksa. Guan Xiaozhen berteriak, wajahnya penuh kesakitan, mulutnya terbuka, dan dia tidak dapat berbicara. Lin Yu menatap Xuan Qingzi, alisnya berkerut dan wajahnya sangat berat. Pria berambut pendek dan Inspektur Wu juga tampak gugup, mengetahui bahwa Li Qianying jelas-jelas mencoba mencuri sesuatu dari mulut harimau itu. Aku di sini, lepaskan ibuku. Li Qianying berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tenang, tetapi suaranya sedikit bergetar. Tidak, tidak. Guan Xiaozhen bersandar dengan putus asa dan mengulurkan tangan untuk mendorong Li Qianying. Keluar dari sini. Xuan Qingzi mendorong Guan Xiaozhen menjauh dan mengulurkan tangan untuk meraih dada Li Qianying dengan kegembiraan di matanya. Namun saat dia hendak menyentuh dada Li Qianying, tangannya tiba-tiba berhenti tiba-tiba. Tubuhnya gemetar seolah dirasuki roh jahat, dan dia menutupi lehernya. Nyonya Du memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorongnya menjauh dan lari dengan cepat. Li Qianying terkejut, dan sebelum dia pulih, Lin Yu sudah merunduk di depannya, menepuk bahunya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, jangan takut, tidak apa-apa. Mata Li Qianying bergetar, dan dia meraih lengan Lin Yu, seperti orang yang tenggelam tiba-tiba meraih pelampung, dan rasa aman yang lambat tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Pergi. Inspektur Wu dan pria berambut pendek itu berbicara hampir bersamaan. Orang-orang di kedua sisi segera bergegas maju, tetapi ketika mereka tiba-tiba berhenti karena mereka menyadari bahwa tidak perlu mengambil tindakan. Xuan Qingzi terlihat memegang erat lehernya dengan kedua tangannya, mulutnya terbuka lebar, lidahnya menjulur, dia tidak bisa bernapas. Seluruh wajahnya memerah karena menahan, dan urat di keningnya menonjol. Bagaimana? Apakah rasanya tidak nyaman menahan nafas? Lin Yu berkata sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menepuk lehernya, dan sebuah jarum perak kecil terbang keluar dari bawah tenggorokannya. Oh! Xuan Qingzi gemetar dan mulai bernapas dengan berat. Persetan denganmu. Tanpa diduga, saat wajah Xuan Qingzi melembut, pria berambut pendek itu berteriak dengan marah. Tiba-tiba datang dan menendang lehernya. Xuan Qingzi menutupi lehernya lagi, wajahnya memerah sampai dia terbatuk-batuk. Diperkirakan lehernya mungkin patah akibat tendangan tersebut. Ikat dia, perintah pria berambut pendek itu dengan dingin, dan beberapa pria berbaju hitam segera bergegas mendekat dan mengikat Xuan Qingzi erat-erat dengan tali khusus, dan menyeretnya ke mobil. Hei, Tuan He! Terima kasih telah membantu kami menangkap penjahat yang dicari ini. Pria berambut pendek itu hampir memanggil Mayor He, tapi dia dengan cepat mengubah kata-katanya agar tidak mengungkap identitas Lin Yu. Sama-sama, Lin Yu tersenyum padanya dan melambaikan tangannya. Saudaraku, Anda, dari Badan Intelijen Militer.
Setelah Inspektur Wu mengetahui bahwa pria berambut pendek dan yang lainnya berasal dari Badan Intelijen Militer, sikapnya berubah total rokok dan berkata, "Saya minta maaf sekarang, saya buta." Pria berambut pendek itu ragu-ragu, mengambil rokoknya, dan berkata, "Inspektur Wu, terima kasih telah bekerja sama dengan kami dalam menangkap penjahat yang dicari. Saya akan melaporkannya dengan sejujurnya di laporan." Meskipun Inspektur Wu sedikit gila pada awalnya, dia bangga, tetapi dari situasi tadi, terlihat bahwa dia adalah seorang polisi yang baik dan berdedikasi, dan pria berambut pendek tidak peduli padanya. "Ah, terima kasih banyak." Inspektur Wu merasa tersanjung dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya. "Terima kasih, Tuan He." Pria berambut pendek itu melambaikan tangannya, berbalik dan masuk ke dalam mobil. Inspektur Wu terkejut sedikit, berbalik dengan tergesa-gesa, memegang tangan Lin Yu dengan kedua tangan, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan He, terima kasih. Andalah yang baru saja menahan Suan Kingxi. Guru, Anda benar-benar seorang master. Itu hanya tipuan kecil. Terima kasih kepada Nona Li karena telah mengalihkan perhatiannya untukku. Kami berdua menaklukkannya bersama-sama." Lin Yu tersenyum dan melirik Li Qianying. Wajah Li Qianying menjadi sedikit merah, sedikit malu. Nyonya Du berterima kasih pada Lin Yu dengan rasa malu dan segera pergi, karena dia benar-benar tidak punya rasa malu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah Inspektur Wu dan yang lainnya mundur, Guan Xiaozhen juga menghampiri Lin Yu dan berkata dengan penuh emosi, "Dr. He, maaf, saya baru saja salah paham. Anda menyelamatkan saya dan Qianying, Saya benar-benar aku tidak tahu bagaimana membalas budimu." Petik 2. Lin Yu merasa sedih saat mendengar kata-katanya. Memang benar dia menyelamatkannya, tapi dia tidak menyelamatkan Li Qianying. "Bibi, jika kamu benar-benar ingin membalas budiku, tolong berjanjilah padaku sesuatu." Lin Yu berkata dengan ekspresi serius. "Dr. He, tolong beritahu saya. Guan Xiaozhen mengangguk berulang kali dan memegang erat tangan putrinya. Memikirkan momen tadi, dia masih sedikit ketakutan, dan dia merasakan rasa terima kasih yang tak terlukiskan kepada Lin Yu di dalam hatinya. "Minta saya untuk menyembuhkan saudara Li. Selama kemauannya cukup kuat, saya yakin dia bisa disembuhkan." Guan Xiaozhen terkejut sesaat, dan kemudian dua baris air mata tiba-tiba mengalir dari matanya. Dia tiba-tiba membungkuk dalam-dalam pada Lin Yu. "Bibi, apa yang kamu lakukan?" Lin Yu sedikit terkejut dan buru-buru membantunya berdiri. "Apakah kamu tidak percaya padaku?" Guan Xiaozhen menggelengkan kepalanya dan tersedak, "Tuan He, alasan mengapa saya tidak percaya biarkan dokter menyentuhku nak, karena aku tahu mereka tidak bisa menyembuhkan anakku, dan itu hanya akan menambah rasa sakit anakku. Tapi aku bersedia mempercayaimu, berdasarkan karaktermu, aku percaya kata-katamu, dan itu benar-benar benar." Dia baru saja menyinggung Lin Yu, mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan kepada Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak marah, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan, dan ingin membantunya menyembuhkan putranya. Jenis apa kemurahan hati adalah ini? Tentu saja, dia tahu bahwa Lin Yu mungkin melakukannya demi Li Qianying. Bagaimana putrinya bisa diserahkan kepada orang seperti ini? Lin Yu tersenyum, lalu memikirkan sesuatu, ekspresinya segera menjadi serius, dan berkata, "Bibi, aku harus memberitahumu satu hal lagi. Faktanya, Suan Kingxi benar, arai kelahiran kembali memang bisa menyelamatkan Nona Li." Bab 288 Transaksi Perampokan. Namun, formasi ini terlalu kejam dan akan mendapat reaksi balik. Meskipun Li Ximin berhasil mengubah hidupnya bertentangan dengan kehendak surga, dia menderita penyakit dalam beberapa tahun terakhir karirnya, sedemikian rupa sehingga dia menjadi terobsesi dengan ramuan ramalan dan menganjurkan keabadian. Pada akhirnya, dia meninggal. Dia diracuni oleh pil, dan setelah Wu Zetian naik tahta, dia membantai 34 keturunan keluarga Li, yang juga merupakan hukuman Tuhan untuk Li Ximin. Lin Yu mengerutkan kening dan menghela nafas. "Jadi, jika memungkinkan, kuharap bibiku akan melupakan apa yang dikatakan Suan Kingxi."
Dapat dikatakan bahwa menukar nyawa dengan nyawa adalah satu-satunya cara untuk mematahkan kehidupan yang berumur pendek, tetapi menyelamatkan seseorang hidup berarti menyelamatkan puluhan nyawa. Ini juga alasan mengapa dia tidak pernah menyebutkan metode cracking ini. Guan Xiaozhen memegang tangannya erat-erat, kukunya menusuk ke dalam dagingnya, wajahnya pucat, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Tuan He, saya sangat bingung sehingga saya sebenarnya ingin menyelamatkan Qianying dengan nyawa 11 anak. Aku dia pantas mati. Dia akan masuk neraka setelah kematian." Saat dia mengatakan ini, air mata mengalir di matanya. Justru karena dia sangat mencintai Li Qianying sehingga dia menyetujui usulan Kingxi. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba membeku, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, meraih lengan Lin Yu, dan berkata dengan mendesak, "Tuan He, Anda memahami metafisika Feng Shui, jadi adakah cara Anda dapat menggunakan hidup saya untuk menyelamatkan nyawa putriku? Saya dapat bekerja sama dengan Anda dalam apapun yang Anda ingin saya lakukan." Bu, hati Li Qianying bergetar ketika dia mendengar ini, air mata mengalir di wajahnya, dan dia tersedak saat dia melihat ibunya. Lin Yu melihat ekspresi Guan Xiaozhen penuh harapan, dan dia agak terkejut dengan cinta keibuannya. Dia tampak sedih, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan menghela nafas, "Maaf, Bibi, aku tidak bisa melakukannya itu." Tubuh Guan Xiaozhen tiba-tiba bergetar, dan kakinya dia sangat lemah hingga hampir jatuh ke tanah. Bu, Li Qianying bergegas mendekat dan memeluk ibunya. "Bibi." Lin Yu buru-buru membantunya masuk ke dalam rumah, dan secara khusus menghiburnya, "Jangan khawatir, melihat wajah Nona Li, dia akan baik-baik saja dalam waktu dekat. Setelah saya menyembuhkan saudara Li, saya akan memikirkan sesuatu yang lain." Petik 2. Ekspresi Guan Xiaozhen menjadi cerah ketika dia mendengar ini, dan dia memegang tangan Lin Yu erat-erat dan berkata, "Tuan He, jika Anda dapat menyelamatkan anak-anak saya akan bersedia bekerja sebagai kuda untuk Anda selama sisanya, dalam hidupku." "Kamu serius? Nona Li dan aku berteman, inilah yang harus aku lakukan." Lin Yu menepuk tangannya, lalu mengeluarkan beberapa ramuan obat dan tai sui yang dibawanya, dan mencampurkan beberapa ramuan sesuai untuk dosisnya, serahkan kepada Li Qianying dan berkata, "Buatkan satu untuk saudara Li cepat atau lambat. Jika dia tidak bisa meminumnya, kamu harus meminumnya meskipun kamu meminumnya. Ini akan memiliki efek perbaikan yang besar pada kerusakan otaknya. Saya akan memberikannya lagi dalam 2 hari. Terapkan akupuntur." Li Qianying memandang Lin Yu dengan rasa terima kasih dan mengangguk. Setelah keluar dari kompleks keluarga Li, Lin Yu penuh haru. Keluarga Li yang makmur masih memiliki kesedihan tersendiri yang tidak dibagikan oleh orang luar. Jadi terkadang kebahagiaan tidak bisa diukur hanya dengan uang. Dalam beberapa hari berikutnya, ketika Lin Yu membantu Li Qianjue dengan akupuntur, dia juga pergi ke pabrik farmasi beberapa kali. Dia mengembangkan beberapa obat paten Tiongkok yang umum digunakan untuk meredakan batuk, asma, peradangan dan pereda nyeri, dan obat-obatan mereka ke dalam produksi. Pabrik farmasi nama tersebut juga menggunakan kata Huiseng dari Huiseng Tang. Sedangkan salep hemostatik dan miogenik yang dikembangkan untuk tentara sudah lama diproduksi secara massal, dan banyak yang sudah dikirim ke tentara. Menurut Chen Jun, tanggapan dari para prajurit sangat baik. Untuk membedakannya dengan obat lain dari pabrik farmasi Lin Yu dan agar tidak terlalu mencolok, meskipun pada kotak salep ini juga terdapat tulisan seperti pabrik farmasi Huiseng yang tercetak di atasnya, namun terdapat tambahan cetakan merah di atasnya, paket. Dalam sekejap mata, ini adalah awal musim dingin. Dalam setengah bulan, Lin Yu datang untuk memberikan akupuntur kepada Li Qianjue untuk kelima kalinya setelah akupuntur sebelumnya, ditambah dengan nutrisi tai sui dan bahan obat Tiongkok lainnya, kondisi Li Qianjue sudah membaik. Semakin membaik, kata dokter perawat, jari dan kelopak matanya akan berkedip dari waktu ke waktu. "Tuan He, terima kasih atas kerja keras Anda. Terima kasih atas kerja keras Anda." Setelah Lin Yu menyelesaikan akupuntur pada Li Qianjue, Li Zhenbei segera mengundang Lin Yu ke ruang tamu untuk minum teh. Setelah Lin Yu duduk, Guan Xiaozhen segera membawakan beberapa buah-buahan dan berkata dengan antusias, "Dr. He,
Ini adalah manggis dan apel puding yang dikirim oleh teman-teman dari Thailand. Cobalah dan bawalah beberapa saat Anda pergi. Qianying, cepatlah, pergi dan bungkus beberapa untuk Dr. He, agar kamu bisa membawanya saat kamu berangkat nanti, perintah Li Zhenbei buru-buru. Paman, sama-sama. Lin Yu menolak, tapi Li Qianying mengabaikannya, bangkit dan berlari ke ruang penyimpanan. Ingat, pilihlah yang bagus. Li Zhenbei berteriak dengan kepala terangkat tinggi. Setelah putrinya pergi, wajahnya langsung menjadi serius dan dia merendahkan suaranya dan berkata, Tuan He, saya telah tersinggung kamu sebelumnya. Harap bersabar, jangan seperti saya. Dia mengacu pada bagaimana dia marah pada Lin Yu ketika Lin Yu datang untuk pertama kalinya dan menyebutkan bahwa tidak ada solusi untuk nasibnya. Berbeda dengan istrinya, dia tidak pernah percaya pada hantu dan tahayul. Dia adalah seorang materialis yang teguh dan percaya dalam membangun keluarga melalui kerja keras, jadi dia sangat menjijikkan terhadap hal-hal seperti itu. Paman Li, dari mana asal kata-katamu? Bagaimana aku bisa marah padamu? Lin Yu tersenyum, agak bingung. Li Zhenbei mengatupkan bibirnya dan berkata dengan suara yang dalam, terakhir kali aku mempertanyakan kehidupan singkat yang kamu sebutkan, itu bukan milikku. Sekarang aku agak percaya. Qianying, sepertinya dia adalah tidak dalam kondisi yang baik akhir-akhir ini. Ketika dia mengatakan ini, dia merasa hatinya seperti tertusuk pisau, dan ekspresinya sangat menyedihkan. Orang-orang di dunia bisnis akan terkejut jika mereka melihat Li Zhenbei, yang memiliki selalu tegas dan tegas, memiliki sisi lemah. Ketika Guan Xiaozhen mendengar ini, raut wajahnya langsung meredup. Paman, apakah terjadi sesuatu? Lin Yu merasa cemas dan bertanya dengan tergesa-gesa. Qianying agak lemah akhir-akhir ini, dan kondisi mentalnya tidak terlalu baik. Sepertinya dia sedang kesurupan. Aku sudah memeriksakan diri ke dokter beberapa kali. Dokter bilang tidak ada yang salah dengan tubuhnya, jadi mungkinkah itu? Bahwa nasibnya hanya berumur pendek. Mata Li Zhenbei merah, tetapi wajahnya sedikit pucat. Tidak peduli seberapa besar dia tidak percaya pada takdir, faktanya sudah ada di hadapannya, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya. Lin Yu tidak bisa menahan cemberutnya. Dia tidak melihat penyakit apapun di wajah Li Qianying sekarang. Jika itu benar seperti yang dikatakan Li Zhenbei, Li Qianying sedang kesurupan akhir-akhir ini menjadi kenyataan. Begitu takdir ini menjadi kenyataan, energi dan jiwa Li Qianying perlahan-lahan akan ditarik hingga mati, seperti tirai epifilum, perlahan menggantung kepalanya dan layu. Tuan He, tolong, selamatkan gadis kecilku. Melihat diamnya Lin Yu, Li Zhenbei tiba-tiba panik dan memohon dengan nada suara. Dia telah mendengar dari istrinya bahwa Xuan Qingzi ditundukkan oleh Lin Yu terakhir kali. Karena dia bisa menaklukkan Xuan Qingzi, itu berarti kemampuannya harus di atas Xuan Qingzi, jadi dia secara alami menaruh semua harapannya pada Lin Yu. Paman Li, jangan terlalu bersemangat. Saya akan kembali dan memeriksa buku-buku kuno dan mencoba yang terbaik untuk memikirkan solusinya. Lin Yu hanya bisa berbohong untuk menghiburnya jenis klasik. Karena nenek moyangnya pun tidak tahu bagaimana melakukannya, jika dia tidak mengerti, tidak peduli berapa banyak buku yang dia baca, itu tidak akan membantu. Oke, terima kasih, Tuan He. Terima kasih, Tuan He. Li Zhenbei berkata dengan penuh terima kasih. Oke, sudah dikemas. Saat ini, Li Qianying sudah mengemas buahnya dan membawanya. Dia tersenyum manis pada Lin Yu, apel puding yang dicampur dengan yogurt ini enak. Lin Yu melihat senyum cerahnya, merasa sangat tertekan. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin menemukan apapun dari buku tersebut, setelah kembali ke klinik medis, dia tetap meminta Li Zhensheng untuk membeli beberapa buku kuno tentang mistisisme dan berlari ke ruang belakang untuk mempelajarinya sendiri. Kebetulan pasien hari ini sedikit, jadi dia juga punya waktu. Apakah Dr. He Jiarong He ada di sini? Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar dari luar. Halo, apakah kamu di sini untuk menemui dokter? Ye Qingmei berbalik dari lemari obat dan bertanya. Saya melihat 3 pria keluar dari pintu. Berdiri di depan adalah seorang pria muda yang mengenakan jas hitam dan biru,
dengan sepasang sarung tangan kulit hitam di tangannya. Topeng sedang memegang kotak kayu hitam di tangannya. Itu kamu. Mata pria berjaket itu berbinar ketika dia melihat Ye Qingmei, sangat terkejut. Apakah kamu mengenalku? Ye Qingmei mengerutkan kening, cukup terkejut. Kita bertemu di bandara terakhir kali, dan aku memberimu kartu namaku. Pria berjaket itu tersenyum. Oh, itu kamu. Maaf, ini memakan waktu terlalu lama dan aku tidak menyadarinya. Ye Qingmei sepertinya memiliki kesan dan tersenyum meminta maaf. Tidak apa-apa. Apakah kamu ada waktu malam ini? Ayo kita makan malam bersama. Ajak pria berjaket itu dengan antusias. Apakah kamu keberatan jika aku pergi bersama? Pada saat ini, Lin Yu berjalan keluar dengan senyuman di tangannya dan berkata kepada pria berjaket, merupakan suatu kehormatan besar bisa makan malam bersama Zhang Yihong, salah satu dari ketiganya, pahlawan di ibu kota. Apakah kamu mengenalku? Zhang Yihong menyipitkan matanya dan menatap Lin Yu. Aku pernah mendengar tentang dia. Bagaimanapun, dia adalah sosok terkemuka di kalangan generasi muda di ibu kota, jadi dia secara alami sangat menggelegar. Lin Yu memuji sambil tersenyum. Terima kasih, tapi apa yang kamu katakan tadi salah. Ketiga pahlawan ibu kota sudah menjadi masa lalu. Zhang Yihong mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tersenyum, Li Qianjue sudah menjadi orang yang tidak berguna. Tentu saja benar, Lin Yu berkata dengan santai. Setelah mengatakan sesuatu, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, saya bertanya-tanya mengapa Tuan Muda Zhang tiba-tiba datang berkunjung. Bisakah kita duduk dan berbicara? Zhang Yihong tersenyum. Tentu saja, Lin Yu mengangguk dan mengundangnya untuk duduk di ruang tunggu. Zhang Yihong melepas sarung tangannya, melihat ke rumah sakit, dan berkata langsung ke pokok permasalahan, saya mendengar bahwa Anda memiliki pedang. Pedang Jun murni Raja Goujian dari Yue. Hati Lin Yu tenggelam, dia sedikit mengernyit, dan lalu berkata sambil tersenyum, siapa yang dikatakan Tuan Zhang? Mengapa saya sendiri tidak mengetahuinya? Dia mengepalkan tinjunya dengan kuat dan terkejut di dalam hatinya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa dia telah mendapatkan pedang itu. Bagaimana itu bisa menyebar ke telinga Zhang Yihong? Tuan He, Anda tidak perlu menyembunyikannya dari saya. Lihat siapa ini. Zhang Yihong tersenyum dan kemudian mengedipkan mata pada pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu dengan cepat melepas topengnya dan berkata kepada Lin Yu sambil tersenyum, Tuan He, apakah kamu masih mengingatku? Aku ingat kamu. Tendanganmu benar-benar menyakitiku. Lin Yu melihat anak kecil ini, pria dengan hidung kecil dan wajah yang cerdik, segera mendapat kesan bahwa dia adalah Su tua yang sama yang memanggil polisi untuk menangkapnya setelah menemukan pedang Chunjun. Ternyata lelaki tua ini tidak pernah menyerah pada pedang ini. Tuan He, bisakah Anda mengatakan yang sebenarnya sekarang? Zhang Yihong berkata sambil tersenyum. Ya, pedang ini memang ada di tanganku. Aku bertanya-tanya mengapa kamu menanyakan hal ini. Lin Yu berkata dingin dengan wajah tenang, mengetahui bahwa tidak perlu menyembunyikannya. Sejujurnya, saya sangat tertarik dengan pedang kuno, apalagi pedang langka dan terkenal ini, jadi saya berharap Tuan He dapat menahan rasa sakit dan memberikan pedang ini kepada saya. Tapi aku tidak membiarkanmu memberikannya secara gratis, aku membawa sesuatu untuk ditukar denganmu. Begitu dia selesai berbicara, Lao Su segera meletakkan kotak kayu hitam itu di atas meja dan membukanya, hanya untuk melihat beberapa batu kuning tua di dalamnya. Tuan He, lihat, apa ini? Zhang Yihong berkata sambil tersenyum. Sibin Bianstone. Lin Yu sedikit terkejut. Ya, ini bukan meteorit biasa, ini adalah meteorit Sibin yang digunakan oleh Sun Simiao, Raja Pengobatan. Zhang Yihong berkata dengan ceria, jika Anda memiliki kumpulan meteorit ini, maka pengobatan penyakit di masa depan akan seperti memiliki pedang ekstra tajam. Saya menukar pedang itu dengan pedang tajam. Apakah ini kesepakatan yang cocok? Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata, Tuan Muda Zhang, Anda dengan naif berpikir bahwa beberapa pecahan batu milik Anda ini bisa bernilai segenggam Jun murniku. Pedang, otak macam apa yang kamu punya? Tampaknya reputasimu sebagai salah satu dari 3 pahlawan di ibu kota sia-sia. Ini bukan pertukaran, ini jelas perampokan. Ekspresi Zhang Yihong tidak bisa tidak berubah ketika dia mendengar ini.
dan sedikit ketidaksenangan melintas di wajahnya. Dia tahu bahwa Lin Yu sedang memarahinya karena bodoh, tetapi dia masih menahan amarahnya dan berkata dengan sabar, nilai dari batu-batu ini secara alami tidak ada bandingannya. Sang Chun Junjian, tetapi bagimu, kamu telah menjadikanku teman dan menjalin hubungan dengan keluarga Zhang di ibu kota, yang merupakan keuntungan terbesarmu. Bab 289 Kekhawatiran Wan Jia. Meskipun dia mengatakan ini dengan tenang, kesombongan dalam nadanya terlihat jelas. Faktanya, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Dengan status keluarga Zhang di ibu kota, merupakan suatu kehormatan besar bagi siapapun untuk memanjat pohon besar ini. Dan karir yang hebat akan segera tiba. Dapat dimengerti jika dia mengatakan ini kepada siapapun, tetapi dia tidak boleh mengatakan ini kepada Lin Yu, karena bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak meremehkan keluarga He dan berani menjadi musuh keluarga Wan. Lihat ranting zaitun keluarga Zhang mereka. Maaf, Anda melebih-lebihkan nilai reputasi keluarga Zhang Anda. Lin Yu mencibir, menurut. Apa katamu? Zhang Yihong membanting meja dan berkata dengan marah, maksudmu keluarga Zhang kita lebih buruk daripada beberapa potong batu di matamu. Saya ingin memamerkan nama keluarga Zhang, tetapi tanpa diduga, saya akhirnya malah mempermalukan diriku sendiri. Kamu sendiri yang mengatakannya. Karena kamu mengakui bahwa ini hanya beberapa pecahan batu, tolong simpan semuanya agar tidak malu di sini. Lin Yu berkata dengan santai, maaf, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku akan menahanmu. Jelas, Lin Yu sudah mengusirnya. Oke, kamu He Jiarong. Aku belum pernah melihat orang yang sombong seperti kamu. Zhang Yihong ingin berteriak pada Lin Yu, atau bahkan berkelahi, tetapi karena Ye Qingmei ada di sana, dia menahan amarahnya, berkata dengan dingin kepada Lin Yu, kalau begitu kamu tentukan harganya, berapa harga yang akan kamu jual. Jika kamu tidak menjualnya, kamu tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Lin Yu berkata dengan tenang sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia tidak kekurangan uang, dan nilai pedang ini jauh melampaui apa yang bisa diukur dengan uang, jadi dia tidak akan menjualnya tidak peduli berapa banyak uang yang diberikan kepadanya. Kamu, wajah Zhang Yihong memerah karena marah. Tuan He, jangan khawatir, pikirkan baik-baik. Lao Su berdiri dan berkata sambil tersenyum, tidak ada gunanya jika Anda menyimpan benda ini di tangan Anda sendiri, dan itu mungkin menimbulkan masalah bagi Anda. Petik 2. Apakah kamu mengancamku? Lin Yu mengangkat kepalanya dan tersenyum dingin, langsung memotongnya. Saya tidak berani, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Su Tua tersenyum dan berkata, apakah dia masih perlu mengancam? Bisakah sosok perwakilan generasi baru yang menyinggung keluarga Zhang menikmatinya buah yang baik dari He Jiarong? He Jiarong, pedang ini adalah benda suci. Tidak semua orang pantas memilikinya. Bahkan jika kamu memegangnya dengan paksa, pada akhirnya tidak akan pernah ada hasil yang baik. Zhang Yihong juga menggema dengan dingin, dengan agak terdengar nada bau ancaman. Dia telah jatuh cinta dengan senjata berat kuno sejak dia masih kecil, dan dia memiliki beberapa pedang terkenal dan pisau aneh di tangannya. Ketika dia mendengar bahwa pedang Chunjun, salah satu dari 10 pedang terkenal, telah muncul di dunia, dia tentu saja tidak sabar untuk mengambilnya sendiri. Semakin banyak kamu mengatakan itu, semakin aku bersikeras untuk menyimpannya. Aku hanya ingin melihat seperti apa hasilnya. Lin Yu tersenyum tanpa peduli sama sekali. Saya tidak tahu apa yang salah. Zhang Yihong mengabaikannya lagi dan berjalan keluar dengan marah tanpa berkata apa-apa. Tuan Muda Zhang. Lao Su buru-buru mengikuti dan berkata dengan terkejut, apakah kita akan pergi begitu saja? Apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak pergi seperti ini? Tidakkah kamu mendengarkan dia dan menolak menjualnya hidup atau mati? Zhang Yihong marah. Dia memelototinya dengan tajam. Mari kita pikirkan cara, saran Lao Su, merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Kamu, seorang pemuda bermartabat dari keluarga Zhang, bahkan tidak bisa menghadapi anak laki-laki seperti itu berkelahi. Mari kita bicarakan itu saat kita kembali. Zhang Yihong meliriknya dengan marah.
Dia bukanlah tipe pemuda bodoh yang menurut Lao Su akan mengambil tindakan kapanpun dia tidak setuju. Dia belajar seni bela diri dari gurunya ketika dia masih muda, dan menjadi ahli seni bela diri di usia muda pemimpin Korps Garda Pusat, tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, juga memiliki strategi yang luar biasa, dan dengan adanya Ye Qingmei, sulit baginya untuk memiliki konflik besar dengan Lin Yu. Jadi masalah ini hanya bisa dibicarakan dalam jangka panjang. Tuan, Zhang Yihong ini bukan orang biasa. Setelah Zhang Yihong dan yang lainnya pergi, Li Zhensheng datang dan berkata kepada Lin Yu dengan sedikit cemas, saya mendengar bahwa dia berasal dari Korps Garda Pusat, dan dia memuja tuannya, sejak dia masih kecil. Dia telah berlatih seni bela diri dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Petik 2. Resimen penjaga. Lin Yu sedikit mengernyit, dia tidak terlalu tertarik dengan keterampilan Zhang Yihong. Tidak peduli betapa luar biasa dia tidak akan pernah lebih luar biasa darinya. Dia hanya lebih tertarik pada identitas resimen keamanan Zhang Yihong. Resimen keamanan. Saya tahu bahwa ini adalah sekelompok orang yang berspesialisasi dalam melindungi pemimpin, setara dengan keberadaan penjaga kekaisaran kuno. Dengan cara ini, Zhang Yihong telah berhubungan dengan semua tokoh inti yang mengendalikan kekuasaan di Tiongkok. Tak heran jika keluarga Chu sangat ingin menikahi keluarga Zhang mereka. Zhang Yihong telah mencapai prestasi seperti itu di usia muda, dan masa depannya tentu saja tidak terbatas. Tapi sepertinya orang yang akan dinikahi Chu Yunwei bukanlah dia, kalau tidak, Chu Xilian pasti akan menyebutkannya. Tidak apa-apa, kami tidak melakukan sesuatu yang ilegal, jadi kami tidak takut pada mereka. Meskipun Lin Yu mengatakan ini, dia diam-diam berhati-hati di dalam hatinya, mengetahui bahwa dia harus mewaspadai keluarga Zhang mulai sekarang. Pada saat ini, di Aula Qianzi di distrik Nancheng, Wan Weiyun sedang berjalan mondar-mandir dengan tergesa-gesa, terlihat sangat cemas. Dia telah memberikan wewenang penuh kepada murid-muridnya untuk menemui dokter. Weiyun, kenapa kamu meneleponku kembali dengan tergesa-gesa? Saat itu, Wan Xiling tiba-tiba masuk dari luar. Wan Shen sudah sembuh. Wan Shen sudah sembuh. Wan Shen sudah sembuh. Bertemu tuannya daripada bertemu pasien dengan dokter. Tidak mungkin, Wan Xiling adalah dokter bagi para pemimpin besar, jadi mereka tentu harus menghormatinya. Haha, halo. Wan Xiling melambai kepada mereka dengan tangan di belakang punggung. Meski ekspresinya lembut, dia tetap merasa lebih unggul dari yang lain. Ayah, kamu kembali. Wan Weiyun buru-buru menyapanya, lalu membawa ayahnya ke kamar dalam dan menutup pintu. Ayah, sesuatu yang serius telah terjadi. Pernahkah kamu mendengar tentang perlakuan He Jiarong baru-baru ini terhadap keluarga Li yang cacat? Wan Weiyun bertanya dengan tidak sabar begitu dia memasuki ruangan. Yang mana yang cacat? Bocah kecil itu, Li Qianjue. Wan Xiling mengangkat alisnya, seolah dia belum mengetahuinya. Ya, ku dengar anak ini He Jiarong menggunakan akupuntur Singnao Kei Kiao untuk mengobatinya, dan semua orang yang mengolah sampah itu akan bangun, kata Wan Weiyun buru-buru. Sudah bangun. Bagaimana ini mungkin? Meskipun aku belum bangun, aku pasti sudah membaik. Jika tren ini terus berlanjut, aku mungkin akan bangun suatu hari nanti. Nada bicara Wan Weiyun penuh kekhawatiran, kamu juga tahu bahwa Li Qianjue ini sangat cakap. Sobat, begitu dia bangun, mengingat situasi yang tidak cocok antara keluarga Wan dan Li, apakah menurutmu dia bisa melepaskan keluarga Wan kita? Mungkin aku dan kakak tertuaku akan menyingkirkan keluarga Wan kita dalam waktu kurang dari 3 tahun menjadi lumpuh. Dan kedua anak dari keluarga kakak tertua menjadi tidak berguna dan tidak berguna. Kita harus berhati-hati dan bersiap sejak dini, ayah. Kemampuan bisnis dan keterampilan menyusun strategi pamannya, serta keterampilan dan manajemen medis ayahnya telah memungkinkan keluarga Wan menjadi kapal besar di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Pada generasi dirinya dan kakak tertuanya Wan Weichen, model kerjasama ini masih sama. Paman mewariskan tahta kepada kakak tertuanya, dan sang ayah mewariskan tahta kepadanya bagi bapak-bapaknya, itu masih wajar. Setidaknya mereka bisa, dijamin kapal besar keluarga Wan tidak akan terbalik, tapi di generasi selanjutnya, bakatnya semakin layu tinggi, dan dia dipukuli hingga lumpuh oleh Lin Yu.
Putra tertua dari kakak laki-laki tertua Wan Xiaoyue memiliki kepribadian yang tertutup, orang tidak berguna yang tidak bisa menendang apapun dengan 3 tendangan. Dan putra kedua Wan Xiaofeng bahkan lebih dari itu, seorang pecundang, yang menghabiskan sepanjang hari hidup dan minum. Ketiganya bersama-sama tidak cukup bagi Li Qianjue untuk bertarung sendirian. Awalnya, Li Qianjue menjadi vegetatif, dan semua orang di keluarga Wan menghela nafas lega. Namun, He Jiarong tiba-tiba muncul dan selalu menentang keluarga Wan untuk menghancurkan keluarga Wan. Dipaksa menuju kematian. Wan Xiling juga mengetahui taruhannya. Setelah mendengar perkataan putranya, dia segera menegakkan wajahnya. Matanya penuh kebencian, lama dan baru, membuatnya ingin segera memotong Lin Yu. Ayah, kali ini kita harus menyingkirkan anak ini bagaimanapun caranya. Wan Weiyun berkata dengan dingin sambil membungkukkan badannya. Dong dong dong. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Siapa? Wan Weiyun mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Tuan, Xiao Sanzi ada di sini dan ingin bertemu denganmu. Suara muridnya datang dari luar pintu. Apa yang dia lakukan di sini? Suruh dia pergi. Aku tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Teriak Wan Weiyun dengan marah. Xiao Sanzi adalah bajingan kecil di generasi ini. Wan Weiyun memanfaatkannya untuk beberapa hal kecil di hari kerja, jadi dia cukup sering berinteraksi dengannya. Ketika tidak ada gerakan di luar, Wan Weiyun menoleh dan berkata dengan suara rendah, Ayah, kali ini aku harus meminta kakak laki-lakiku untuk mengambil tindakan. Apa dia tidak tahu? Dong dong dong. Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, ada ketukan lagi di pintu. Wan Weiyun tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, apa bedanya jika ini sudah berakhir atau belum? Muridnya ketakutan. Xiao Sanzi berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang baik untuk ditunjukkan kepadamu, dan kamu akan sangat bahagia setelah melihatnya. Jangan lihat itu. Biarkan dia pergi, kata Wan Weiyun dengan marah. Lupakan saja, suruh dia masuk. Wan Xiling melambai padanya. Wan Weiyun memasang wajah serius dan berkata dengan dingin, oke, biarkan dia masuk. Setelah beberapa saat, muridnya mengantar seorang pemuda dengan paruh lancip dan pipi monyet. Wan Lao, kamu di sini juga. Xiao Sanzi tersenyum datar pada Wan Xiling. Ada apa? Katakan padaku secepatnya. Wan Weiyun memotongnya dengan marah. Saudara Wan, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang bagus. Xiao Sanzi berkata dengan penuh semangat, apakah kamu punya pisau? Pisau. Wan Weiyun mengerutkan kening dan berkata dengan hati-hati, kamu ingin pisau untuk apa? Kamu akan tahu sebentar lagi. Dia berbalik dan melihat sebilah pisau di atas meja di sebelahnya. Matanya menyala dan dia berkata, pisau juga bisa. Setelah mengatakan itu, dia segera berjalan mendekat dan mengambil pisau di atas meja. Dia menyayat lengannya dengan keras, dan tiba-tiba ada luka di lengannya, dan darah mengalir. Apa yang kamu lakukan? Ekspresi Wan Weiyun tiba-tiba berubah, dan dia tanpa sadar melindungi Wan Xiling. Jangan gugup, kamu akan segera tahu. Kata Xiao Sanzi sambil mengeluarkan salep dari sakunya, menggigitnya hingga terbuka dengan mulutnya, lalu mengoleskannya pada luka di lengannya melihat luka yang mengeluarkan darah tidak kunjung keluar. Pendarahan berhenti dalam beberapa detik, dan luka tersebut membentuk keropeng dengan sangat cepat. Wan Weiyun dan Wan Xiling sama-sama memasang ekspresi terkejut dan tidak percaya di wajah mereka. Wan Weiyun buru-buru bertanya, apa itu di tanganmu? Bab 290 Saya telah bertemu Wei Tuo. Dia telah belajar pengobatan Tiongkok dengan ayahnya selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat salep yang begitu ajaib. Dia bahkan belum pernah mendengarnya. Ini seperti trik sulap. Belum lagi dia, bahkan Wan Xiling belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia segera berdiri dan berjalan, meraih lengan Xiao Sanzi dan melihatnya dia melihat kecepatan pemulihan yang luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Wan Xiling hanya bisa menghela nafas. Wan Weiyun sedang mempelajari tabung salep saat ini, dan melihat sangat sedikit informasi yang tertulis di salep tersebut. Kecuali tulisan, krim penghenti pendarahan dan penghilang bekas luka, dan informasi produksi seperti, pabrik farmasi Huiseng,
di sana ada, bahkan tidak ada satu pun bahan yang tertulis di salep. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Wan Weiyun bertanya pada Xiao Sanzi sambil menyerahkan salep itu kepada Wan Siling. Hei, bukankah di situ tertulis pabrik farmasi Huiseng? Xiao Sanzi menggosok tangannya dan tersenyum. Pabrik farmasi Huiseng. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Wan Weiyun mengerutkan kening dan bergumam, apakah kita pernah bekerja sama dengan pabrik farmasi ini? Huiseng. Ekspresi Wan Siling berubah dan dia menjadi dingin. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Huiseng Tang? Terakhir kali, bukankah kamu mengatakan bahwa He Jiarong mengakuisisi pabrik farmasi? Apa namanya? Ekspresi Wan Weiyun tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, ini, aku benar-benar tidak tahu. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat Xiao Sanzi dan bertanya dengan cemas, apakah pabrik farmasi Huiseng ini ada hubungannya dengan Huiseng Tang? Huiseng Tang. Xiao Sanzi menggaruk kepalanya. Karena belum pernah mendengar nama Tang, dia buru-buru berkata, saya benar-benar tidak tahu ini. Saya hanya tahu bahwa nama keluarga pemilik pabrik farmasi ini adalah He. Siapa namanya? Rong. Saya lupa. He Jiarong. Wajahnya. Titik. Begitu dia berubah, dia berbalik dan berkata kepada ayahnya, ayah, itu benar-benar dia. Biar ku beritahu, hanya dia yang bisa mengembangkan salep ajaib ini. Wan Siling memelototinya dengan tajam dan mengutuk, itu berarti bocah kecil ini beruntung. Benar, anak ini beruntung. Wan Weiyun mengangguk dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, dan juga menyadari bahwa dia kehilangan ketenangannya dan bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa dia secara tidak sengaja menjemput He Jiarong. Faktanya, dia bahkan tidak menyadari bahwa jauh di lubuk hatinya, dia sudah lama sangat terkesan dengan keterampilan medis Lin Yu. Saudara Wan, bagaimana kabarmu? Apakah yang kucurahkan untukmu kali ini bagus? Xiao Sanzi berkata sambil tersenyum, aku mendengar orang berkata bahwa obat ini sama sekali tidak tersedia di pasaran, tapi aku butuh banyak usaha untuk mengeluarkannya untukmu. Apa yang dia katakan benar. Salep ini hanya dipasok ke tentara, dan ada tentara yang berjaga di bengkel, dan karyawan di bengkel digeledah ketika masuk dan keluar bengkel, jadi tidak mudah untuk mengeluarkan tabung salep ini. Yah, anakmu telah melakukan sesuatu yang serius kali ini. Wan Weiyun mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kamu pasti akan mendapat manfaatnya. Wan Weiyun tidak bertanya lagi, hanya berpikir bahwa dia mengatakannya belum terlihat di pasaran. Itu karena obat ini belum ada di pasaran. Kalau begitu terima kasih Kakak Wan, terima kasih Kakak Wan. Kata Xiao Sanzi sambil tersenyum. Alasan mengapa dia datang ke sini untuk menunjukkan kesopanannya hanyalah demi uang. Dia menciutkan lehernya dan bertanya dengan hati-hati, kalau begitu. Saudara Wan, bisakah kamu mentransfer uang itu kepadaku sekarang? Aku tidak memberitahu siapapun tentang ini, jadi aku langsung mendatangimu. Yiki, saya akan meminta Departemen Keuangan untuk mentransfer 200.000 yuan kepada Anda. Oke, terima kasih Kakak Wan, terima kasih Kakak Wan. Wajah Xiao Sanzi penuh kegembiraan. Dia cukup puas memberinya 100.000, tapi dia tidak menyangka Wan Weiyun akan meminta 200.000. Beri dia 500.000. Tanpa diduga, Wan Siling tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Ah! Wan Weiyun terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, ayah, orang ini baru saja memberitahu kami sebuah berita sebelumnya, dan dia hanya melakukan hal kecil. Adapun memberinya begitu banyak uang. Paham bapaknya, kenapa 300.000 ini ditambah tanpa alasan? Wan Siling mengabaikannya, menoleh ke Xiao Sanzi dan berkata, aku akan memberimu 500.000 ini, tapi kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah ini. Selain itu, kamu harus berpura-pura tidak pernah memberitahu Qianzi tentang masalah ini. Tang, apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Xiao Sanzi mengangguk penuh terima kasih, Wan Lao, aku akan mendengarkanmu dan aku berjanji tidak akan melakukan kesalahan apapun. Wan Weiyun segera memerintahkan seseorang untuk membayar Xiao Sanzi. Xiao Sanzi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya lalu pergi dengan gembira. Ayah, apa maksudmu?
Tidak perlu memberi anak ini uang sebanyak itu. Wan Weiyun berkata dengan bingung, bahkan jika kita menyimpan salep ini dan mempelajarinya sendiri, kita tidak akan bisa mengetahui alasannya, dan bahkan jika dia meniru suatu produk, tidak mungkin meluncurkannya sebelum He Jiarong. Petik 2. Dia mengira ayahnya akan mencari tahu bahan salep ini dan kemudian memproduksinya sendiri. Mengapa saya harus mempelajari salep ini? Wan Weiyun berkata dengan suara dingin dengan wajah tenang, salep ini dikembangkan dan diproduksi oleh He Jiarong. Jika terjadi kecelakaan medis, He Jiarong dan pabrik farmasinya akan bertanggung jawab. Weiyun mendengar ini, dia terkejut, dan kemudian dia terlihat sangat gembira dan segera mengerti apa yang dimaksud ayahnya. Ya, sebagai pabrik farmasi, yang paling mereka takuti adalah ada yang tidak beres dengan obat yang mereka produksi. Begitu efek opini publik terbentuk, kepercayaan konsumen akan hilang sama sekali, dan tidak ada yang akan membeli obat dari pabrik farmasi mereka lagi. Meskipun obat Lin Yu terbuat dari pengobatan tradisional Tiongkok murni dan tidak memiliki efek samping, namun dapat menyebabkan kecelakaan medis. Mungkin kita bisa mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan papan nama Hui Sengtang. Tinggi, ayah, kamu masih punya rencana. Wan Weiyun tertawa, wajahnya penuh kegembiraan. Jika tanda Lin Yu hancur saat itu, mereka mungkin bisa mengambil alih pabrik farmasi dan terus memproduksi salep hemostatik dan pembentuk otot ini. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Melihat putranya mengerti maksudnya, Wan Siling pun menunjukkan senyuman licik dan berkata dengan tatapan sinis, perhatikan hari-hari ini untuk melihat kapan obat-obatan dari pabrik farmasinya akan beredar di pasaran. Lalu kamu bisa mengantarkannya, mereka baik-baik saja. Hadiah besar dari He Jiarong. Aku mengerti, jangan khawatir, ayah. Wan Weiyun mengangguk cepat, mencibir dalam hatinya, He Jiarong, tunggu saja untuk mati. Hujan ringan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan suhu turun tajam sejak awal musim dingin. Karena belum ada pemanas, maka AC di Aula Huiseng harus dihidupkan terlebih dahulu. Meski begitu, Li Zenseng masih terasa agak dingin, mungkin karena ruangannya besar. Karena hujan dan pasien tidak banyak, dia langsung menutup pintu. Tuan, tolong tambahkan beberapa pakaian. Li Zenseng mengambil mantel itu dan mengenakannya pada Lin Yu. Lin Yu tidak repot-repot menjawabnya, dan masih membalik-balik beberapa buku kuno tentang metafisika dengan cepat. Dia tahu bahwa jika dia tidak membaca buku kuno lainnya, Li Qianying mungkin memiliki harapan lebih untuk bertahan hidup. Namun sayang, isi buku-buku kuno yang dibolak-baliknya semuanya ada dalam ingatan nenek moyangnya. Tuan, izinkan saya memberitahu Anda, setiap orang memiliki takdirnya sendiri, dan Anda tidak perlu mempersulit diri Anda sendiri. Li Zenseng hanya bisa menghela nafas, tidak membantu merasa sedikit tertekan. Biarkan aku membantumu menontonnya bersama. Ye Qingmei juga duduk dan membantu Lin Yu membalikkan badan. Pikirannya sangat berlawanan dengan pikiran Li Zenseng. Pada saat ini, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Melihat bahwa itu adalah Guan Xiaozhen, Lin Yu buru-buru mengangkat telepon, Bibi. Tuan He, saya mohon, tolong selamatkan putri saya. Petik 2 titik. Tolong. Suara Guan Xiaozhen di ujung telepon terdengar mendesak, dengan suara sengau yang kuat dan nada tangisan. Jantung Lin Yu berdetak kencang, dia tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan tergesa-gesa, Bibi, jangan khawatir, katakan padaku pelan-pelan, apakah ada yang salah dengan Nona Li? Tuan He, ini aku, Li Zhenbei. Li Zhenbei di ujung telepon tiba-tiba menyambar teleponnya, dan dia terdengar menahan kesedihan dan gemetar, apakah kamu di rumah sakit sekarang? Saya telah mengirim seseorang untuk menjemputmu. Saya harap kamu dapat meletakkan teleponnya dulu. Datang dan lihat masalahnya. Oke, Paman Li, jangan khawatir, beritahu aku dulu, apa yang terjadi. Lin Yu menjawab berulang kali. Qianying terlihat sangat lemah akhir-akhir ini. Dia tiba-tiba pingsan pagi ini. Tidak peduli bagaimana dia berdiri, dia tidak dapat berdiri. Setelah Li Zhenbei mengatakan ini, dia tidak dapat lagi menahan diri dan menangis. Menakjubkan. Jangan khawatir, aku akan segera naik taksi.
Lin Yu menutup telepon setelah berkata dengan suara yang dalam, bergegas keluar, dan berdiri di tengah hujan sambil melihat sekeliling untuk menunggu taksi. "Tuan, tolong bawakan payung," teriak Li Zenseng. Saat dia hendak bangun untuk mengambil payung, Ye Qingmei tiba-tiba menghentikannya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut ke arahnya, karena meskipun Li Zenseng mengeluarkan payungnya, Lin Yu tidak akan menerimanya. Dia tahu bahwa dengan etika medis dan rasa tanggung jawab Lin Yu, dia akan menderita jika dia tidak bisa menyelamatkan Li Qianying. Mungkin hanya dengan cara ini dia bisa merasa lebih baik. Setelah Lin Yu naik taksi, dia bergegas ke rumah Li. "Di mana Nona Li?" Begitu dia memasuki halaman, Lin Yu mendesis pada pengawal di bawah atap. "Dia ada di dalam rumah." Seorang pengawal buru-buru berlari membawa payung. Lin Yu mengabaikannya dan bergegas masuk ke dalam rumah secepat yang dia bisa. "Tuan He, di atas." Li Zhenbei melihat ekspresi Lin Yu menjadi bersemangat dan berteriak dengan tergesa-gesa. Lin Yu mendongak dan melihat pintu kamar di lantai atas penuh dengan orang. Selain beberapa dokter dan perawat, dan beberapa anggota keluarga Li lainnya, satu-satunya yang dia kenali adalah Li Qianhao. Dia tidak repot-repot menyapa orang-orang ini, dan bergegas melewati kerumunan dan bergegas masuk ke dalam rumah. "Kamu seharusnya datang dengan payung, kamu mungkin masuk angin." Li Qianying, yang sedang berbaring di tempat tidur, sangat lemah dan wajahnya menjadi pucat. Tetapi ketika dia melihat Lin Yu, dia masih tersenyum, melihat pada rambutnya yang basah, dan menyerahkannya padanya sebuah handuk. Melihat penampilannya yang lemah, Lin Yu tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Li Qianying adalah salah satu gadis tercantik yang pernah dilihatnya akan sangat cantik. Tapi dia memperlakukannya dengan sangat kejam. Memang benar langit dan bumi tidak baik dan menganggap segala sesuatu sebagai anjing bodoh. Jejak air mata mengalir di mata Lin Yu, dia mengambil handuk dan menyeka rambutnya, memaksakan senyum, berjalan untuk duduk di sampingnya, dan secara simbolis mengukur denyut nadi di pergelangan tangannya. "Tuan He, tidak perlu menghiburku." Li Qianying memutar pergelangan tangannya, meraih tangan Lin Yu dengan jari-jarinya yang putih dan lembut, dan berkata dengan lembut, "Saya puas bisa datang ke dunia untuk perjalanan ini. Anda tahu, kilatan di dalam panci hanyalah kilatan di dalam panci." "Apa itu?" Lin Yu sedikit terkejut, tenggorokannya bergerak, dan dia bertanya, "Sekilas di dalam panci, hanya untuk Wei Tuo." "Benar." Li Qianying menyipitkan matanya sedikit dan menatap mata Lin Yu dengan penuh emosi. Dia mencoba yang terbaik untuk memunculkan senyum cerah di sudut mulutnya, dan suaranya lemah tetapi sangat lembut, "Tuan He Wei Tuo bagiku. Aku telah bertemu Wei Tuo dan aku tidak menyesal dalam hidup ini."